Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Nur Cahaya Sri Titin Aryani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di bab 4 paket A PKBM Fahmul Ulum Jumat 27 Maret 2026. Kabar kalian tentunya sehat-sehat semua kan? Oh iya, bagaimana Idul Fitrinya? Mohon maaf lahir dan batin ya. Bagaimana liburannya? Tentunya sangat menyenangkan kan? Baiklah, kita langsung saja melanjutkan pelajaran berikutnya di bab 4. Pelajaran kali ini berjudul wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang diwawancarai, yaitu maksudnya yang menjawab pertanyaan. Untuk dapat mewawancarai dengan baik, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Langkah-langkah persiapan. Buat janji bertemu dengan narasumber. Kemudian siapkan daftar pertanyaan. Siapkan juga alat tulis untuk mencatat atau alat perekam. Siapkan juga kamera. Kemudian informasi yang perlu kita catat adalah jawaban sesuai daftar pertanyaan. Kemudian identitas narasumber dan tanggal wawancara diadakan. Kemudian kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini agar siap dan percaya diri. Pelajari semua tentang narasumber. Kuasai daftar pertanyaan wawancara. Berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melakukan wawancara sebenarnya. Kita juga harus mempunyai sikap saat mewawancarai narasumber, yaitu kita harus bersikap sopan dan menghormati narasumber, menyapa dengan sapaan yang sesuai, misalnya bapak, ibu, kakak, dan lainnya. Berbicara dengan tenang dan berbahasa Indonesia yang baik, singkat dan jelas. Bahasa tubuh dan penampilan kita yaitu berdirilah atau duduklah dengan tegak. Tataplah narasumber saat berbicara. Tatap mata narasumber secara wajar. Gunakan gerakan tangan atau menegaskan sesuatu. Berpakaianlah dengan sopan dan rapi. Kemudian isilah laporan hasil wawancara. Informasi narasumber, nama pewawancara, tanggal wawancara, foto jika ada, dan jawaban narasumber atas daftar pertanyaan yang dituturkan ulang oleh pewawancara.
Lakukanlah wawancara dengan orang di sekitar kalian yang ingin kalian ketahui pengalamannya. Kalian boleh menjadikan petugas pos atau teman yang pernah memenangi lomba bela diri atau lomba puisi, atau seseorang kakak yang jago berenang sebagai narasumber. Ikutilah langkah-langkah persiapan wawancara. Persiapkan daftar pertanyaan seperti yang Ibu jelaskan nanti. Setelah kalian melakukan wawancara, tuliskanlah hasil berupa laporan wawancaranya. Tuliskanlah hasilnya berupa laporan dari wawancara yang kalian lakukan. Misalnya ini ya, langkah-langkah tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ini contoh kalau kalian mau melakukan wawancara. Misalnya nama, kelas, sekolah, tanggal. Ini pertama perkenalan, misalnya salam, selamat pagi, selamat sore, atau selamat siang, assalamualaikum. Perkenalkan dulu diri kita. Nama saya misalnya Ibu Cahaya. Tujuan saya adalah ingin mewawancarai Ibu. Misalnya sampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya apakah begini-begini misalnya. Terus catatlah jawaban dari narasumber. Kemudian sampaikan lagi pertanyaan yang kedua. Kemudian catat lagi jawaban dari narasumber dan seterusnya sesuai daftar pertanyaan kalian. Nah, sampaikan kesimpulannya agar hasil berita yang kalian wawancarai menarik dan semudah mungkin untuk dipahami. Kemudian sampaikan terima kasih dan salam penutup. Misalnya begini, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak atau Ibu atau Kakak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, itu kata penutup setelah selesai wawancara. Tapi ada juga jenis-jenis wawancara, yaitu yang terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan yang disusun rinci. Kemudian ada juga jenis wawancara yang semi terstruktur, yaitu panduan pertanyaan fleksibel atau memungkinkan pengembangan jawaban. Ada juga tidak terstruktur, percakapan bebas tanpa daftar pertanyaan. Ada juga di sini yang menjadi fungsi utama wawancara adalah untuk mengumpulkan data, informasi, pendapat, atau keterangan mendalam secara langsung dari narasumber terkait suatu topik. Fungsi wawancara menggali data mendalam. Wawancara memungkinkan peneliti atau pewawancara mendapatkan data kualitatif yang mendalam, data yang berkualitas dan personal. Ada juga fungsi wawancara melengkapi penelitian atau penyelidikan. Ada juga fungsi wawancara untuk menghindari berita yang simpang siur atau data
serta informasi yang tidak benar. Ada juga fungsi utama itu untuk wawancara digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, situasi, atau konteks tertentu secara mendetail. Bisa juga wawancara itu fungsinya pertukaran ide, informasi, yaitu menjadi sarana interaksi untuk bertukar pikiran, gagasan, atau pendapat guna membuat atau mengolah menjadi sebuah kesimpulan. Nah, seleksi dan penilaian tadi yaitu membantu menilai kemampuan dan kepribadian seseorang secara langsung, seperti dalam wawancara kerja atau seleksi sekolah. Demikian dulu ya pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang tidak dipahami atau tidak mudah dimengerti, silahkan tanyakan langsung ke Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.